Halo teman-teman, kita ketemu lagi di podcast Forest Digest Broadcast. Kali ini kita akan ngobrolin tentang satu topik hangat yang sedang ngetrend di dunia kehutanan, yaitu tentang KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Apa itu KHDPK? Di studio telah hadir tamu istimewa, Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Bambang Suprianto. Selamat sore, Kang. Selamat sore, Kang. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kita akan ngomongin tentang KHDPK. Ini lagi rame-rame. Kemarin 18 Mei ada kabarnya ada 4.000 karyawan perhutani yang berdemonstrasi atau berunjuk rasa menyampaikan pendapat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jalan Gatot Subroto. Mereka menolak KHDPK. Ngomong-ngomong, KHDPK itu apa ya? Ya. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Nah, itu apa yang khusus, apa kawasannya? Silakan. Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang 41 Undang Kehutanan tahun 99 tentang kehutanan, bahwa KHDPK itu diatur misalkan untuk tujuan pendidikan. Kemudian juga untuk ketahanan pangan misalkan. Oh, sudah ada ya di Undang-Undang Kehutanan? Sebenarnya di Undang-Undang 41. Ya. 41. Nah, kemudian dilanjutkan kembali dengan Undang-Undang 11. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oh, Cipta Kerja. Kemudian itu diturunkan di dalam PP 23 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kehutanan. KHDPK diperluas. Kalau itu untuk di Jawa terutama, untuk yang di Jawa, tidak hanya untuk yang saya sebutkan tadi, untuk pendidikan gitu ya, tetapi juga untuk untuk perhutanan sosial. Kemudian yang kedua gitu ya, untuk pengukuhan kawasan hutan. Kemudian penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, kemudian untuk jasa lingkungan. Ya, ada 6 ya, 6 yang disebutkan di dalam PP 23 ya. Jadi kalau khusus untuk yang di Jawa, khusus yang di Jawa yang tadi dipertanyakan tadi, sebetulnya maksud dan tujuannya itu sangat mulia, karena ini kebijakan yang solutif, mengikuti perkembangan situasi di Jawa gitu. Jadi paling tidak ada 2. Yang pertama adalah dua tujuan KHDPK, terutama untuk yang di Jawa. Yang pertama itu adalah penataan hutan Jawa. Kalau dulu kan selama ini PP 72 2010 itu tentang perhutani, semuanya pengelolaan oleh perhutani. Masalah penyelenggaraannya itu semuanya sepertinya diinterpretasikan di perhutani, padahal itu seharusnya tidak. Kemudian yang perhutani adalah BUMN Kehutanan yang mengelola hutan Jawa sejak zaman Belanda. Jadi hutan Jawa ini seluruhnya dikelola oleh perhutani, kecuali Taman Nasional ya. Kecuali Taman Nasional dan DIY. DIY tidak ada. DIY KPH ya. Nah, kemudian yang kedua, ya karena perhutani seluruhnya kecuali DIY dan kawasan konservasi tadi, maka konsekuensinya lindung pun dikelola. Di lindung pun dikelola. Di hutan lindung. Nah, ternyata yang namanya perum, kalau by definisi memang untuk kepentingan publik, gitu ya, mengutamakan kepentingan publik, kemudian untuk juga menopang ekonominya. Namun dalam kenyataannya gitu ya, itu kalau kita lihat potret lahan kritis di Jawa, di kawasan hutan, terutama perhutani yang di lindung, itu nampaknya memerlukan sentuhan lain. Gitu. Ini disitulah perlu pemerintah masuk. Jadi kemudian tidak hanya itu saja. Nah, kemudian juga ada timbul bahwa kenyataan bahwa kantong-kantong kemiskinan itu di Jawa kan sangat luar biasa. Penduduknya sudah banyak, kemudian kepadatannya tinggi, kemudian sebagai alternatif menekan hutan. Nah, saya pikir dengan cara-cara baru gitu ya, di dalam konteks pembaruan, kita lihat potret yang lama, misalnya seperti temuan dari KPK gitu ya, penyelesaian misalnya di Trenggalek sampai sekarang juga belum selesai itu, gitu kan? Ya gitu. Kemudian ada temuan yang lain, mungkin oleh oknum juga. Nah, kita katakan masalah pungutan
tegakan di bawah Oke. di bawah tegakan itu juga saya pikir perlu Ya. diperbaiki. Oke. Kemudian pungutan masalah apa namanya antri garapan itu juga. Nah oleh karena itu dua tujuan tadi itu sungguh mulia saya pikir, dan itu dijabarkan di dalam KHDPK. KHDPK. Oke. Iya. Oke, jadi intinya tadi KHDPK diperluas setelah Undang-Undang Cipta Kerja yang tadinya hanya untuk pendidikan menjadi ada 6 tujuan tadi ya. Salah satunya perhutanan sosial. Betul. Nah, perhutanan sosial itu tadi ada apa namanya rehabilitasi dan seterusnya untuk lahan kritis yang terjadi di area perhutani. Berapa luasnya ya? Kalau luasnya itu, kalau yang di dalam kawasan hutan, menurut catatan dari Pedas RH, Direktorat Jenderal, itu ada 472.000 yang kritis. Yang kritis. Oke. Nah, itu semua di area perhutani. Ya kalau yang namanya kawasan, berarti kan kawasan itu ada sebagian di kawasan konservasi ada pasti kita selesaikan dengan kemitraan konservasi tentunya. Itu perhutanan sosial juga. Iya, perhutanan sosial juga. Oke, jadi dengan kata lain, apakah bisa disebut dengan KHDPK ini menjadi apa namanya pemerintah akan mengambil alih semua masalah di hutan produksi dan hutan lindung di area perhutani menjadi tanggung jawab pemerintah, bisa dikatakan begitu? Sebenarnya di dalam konteks karena ada sebetulnya tujuan pertama tadi sebetulnya ingin mendongkrak kinerja perhutani supaya dia entitas bisnisnya itu jalan dengan baik gitu ya, dengan baik. Oleh karena itu konsentrasi di core bisnisnya tentunya di tanaman ya, tanaman. Kemudian juga di jasa lingkungan wisata. Dan kalau yang itu sebagian ada di hutan lindung masih kita perkenankan. Tetapi khusus untuk yang restorasinya, untuk bagaimana rehabilitasinya itu masuk di dalam KHP. Kenapa? Karena dengan adanya, sekali lagi saya katakan tugas untuk hutan lindung tadi itu saya pikir menggerus, apalagi dengan kinerja sosialnya itu energinya memang banyak sekali untuk itu yang menjadi beban perhutani. Artinya beban perhutani tadi itu dengan KHDPK akan terkurangi dalam bahasa yang baik. Artinya dengan dikurangi masalahnya tadi itu perhutani nanti kinerjanya menjadi lebih baik. Akan fokus ke bisnisnya. Betul. Berapa luas dari KHDPK yang akan dikurangi tadi? Kalau dari SK 287 itu kan 1,1 dari 2,4 juta. Hampir 50% ya? Iya, 49%. Ini dia. Ada gambarnya ya. Ya, ini yang akan diambil alih dikurangi dari area perhutani menjadi KHDPK. Betul. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Ini menurut SK Menteri LHK 287. Ya, betul. Nah, kalau itu dikurangi masalah di perhutani, artinya pemerintah menjadi mengurusi masalah tadi itu kan? Iya, betul. Nah, sehingga ini menjadi beban pemerintah lah kira-kira gitu. Iya. Dengan 6 atau 5 tujuan tadi itu ya. Bukan beban pemerintah, memang tugas pemerintah. Jadi memang tugas pemerintah untuk menyehatkan kembali perhutani dan juga menata hutan Jawa. Hutan Jawa yang selama ini membebani perhutani. Caranya. Itu caranya dengan KHDPK. Salah satunya perhutanan sosial. Betul. Betul. Bagaimana kan selama ini juga ada perhutanan sosial di Jawa kan, ada IPHPS, ada Kulin KK. Itu dengan konsep KHDPK gimana mengubahnya itu? Jadi yang pertama sebetulnya konsep kalau khusus untuk perhutanan sosial, saya pikir konsepnya itu sangat sederhana. Jadi yang pertama adalah bahwa kawasan hutan yang ada kantong-kantong masyarakatnya dan masuk di dalam KHDPK itu kemungkinan besar gitu ya, itu adalah perhutanan sosial. Jadi KHDPK untuk perhutanan sosial. Jadi area perhutani yang dikuasai oleh masyarakat itu akan diambil alih. Apalagi daerah-daerah yang konflik yang tidak terselesaikan, itu juga kita coba fasilitasi untuk penyelesaiannya gitu ya. Dengan KHDPK. Nah, kita dengan perhutani tentunya berkonsolidasi gitu ya untuk masalah areal ini. Jadi nanti ketika areal itu areal perum perhutani yang ditetapkan menjadi KHDPK pada saat ini, maka
pertama jangan khawatir ya, karena masa transisi ini kan harus diurusi berdua. Ya. Tidak hanya berdua, dengan Direktorat Berbanyak, Jenderal, ya. ada planologi, Ya, ada sekjen dan lain Ya. sebagainya. Tapi paling tidak kita ingin mengatakan data dasarnya itu kita sudah obrolkan gitu. Dengan perhutani. Dengan perhutani. Oke. Jadi 1,1 juta hektar itu datang dari perhutani atau dari KLHK? Enggak, dengan KLHK tentunya. Jadi didiskusikan. KLHK, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan itu ada kriteria dan indikatornya, gitu ya. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan, kalau ada kantong-kantong tentunya itu akan menjadi ini. Kemudian kalau kritis dia masuk RHL, kemudian ada potensi wisata itu bisa dikelola dengan jasa lingkungan. Kalau ada di pemukiman kan ada 7.200 hektar ya, pemukiman yang ada di dalam kawasan hutan ya. Di area perhutani. Ya di area perhutani. Kan dia juga punya berhak untuk maju kalau terisolir. Oleh karena itu juga akan diselesaikan dengan daripada konflik dengan perhutani, ya udahlah diselesaikan. Kan juga untuk masyarakat saya. Kan begitu. Jadi saya pikir tujuannya itu sangat luar biasa. Tujuannya mulia. Nah, kemudian untuk implementasinya kita memang ada pedomannya ya. Pedoman itu kita menantikan ada 2 sebenarnya. Sudah ada. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Jadi yang pertama adalah mengenai pedoman bagaimana KDBK secara umum. Kemudian khusus untuk perhutanan sosial itu ada pedoman yang kedua. Tadi yang mengatur, yang 5 lagi juga ada ya. Rehabilitasi bagaimana, pemanfaatan bagaimana. Ya, bagaimana itu ada semua di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan kan tentunya tadi bagaimana transisinya kan gitu ya di dalam konteks implementasinya. Yang pertama saya pikir kita bahwa areal yang bukan tetapkan menjadi KDPK itu menjadi unit perhutanan sosial gitu kan. Ya, nanti ke depannya ya. Kemudian bahkan aset-asetnya itu dikerjasamakan. Kemudian keresahan yang tadi didemokan bagaimana sih mengenai sumber daya manusia. Nah itu pertanyaannya. Itu gimana nih ya? Jadi teman-teman perhutani kan khawatir tentu saja akan terdampak kan? Karena 1,1 juta hektar bukan areal yang sedikit. Sementara mereka kan sudah bekerja di situ. Betul. Ada datanya sudah saya kirim ke Akang juga. Ada 2.500 sekian pegawai yang terdampak. Yang akan terdampak oleh KDPK. Nah, saya pikir tadi kalau kawasannya sudah, kemudian aset bangunannya juga sudah untuk menopang UPS, unit perhutanan sosial. Kemudian karyawan yang ada di sana tentunya nanti bertransformasi menjadi pendamping perhutanan sosial gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, kok tetap bekerja di sana juga. Jadi tidak ada PHK. Ya, tidak ada PHK. Jadi petani yang dulu bekerja di sana tetap aja bekerja gitu. Cuman fokusnya tadi kita coba fokuskan untuk tata caranya dengan perhutanan sosial tentunya. Yang tadi misalkan nggak ada tuh yang pungutan-pungutan tadi, kayak gitu dan lain sebagainya supaya betul-betul kesejahteraannya itu bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua yang paling penting juga bahwa kelompok tani perhutanan sosial KPS ya, kelompok perhutanan sosial itu orangnya harus lokal, memang harus tinggal di situ, yang menggarap di situ gitu. Oleh karena itu nanti yang teman-teman yang di UPS tadi itu mendata dan melihat kembali gitu, menjadi pendamping mereka. Jangan sampai begini, lokasi UPS atau KHDPK perhutanan sosial itu dimiliki orang kota. Nah itu yang kayak gitu yang harus kita hilangkan. Itu bagaimana mencegah? Ada 2. Jadi kalau pengalaman kita terdahulu memang terjadi itu di masa lalu. Jadi lokasinya di sini, pemiliknya di jauh atau orang kota bahkan orang Jakarta. Garapannya orang aku nggak boleh itu. Tapi intinya begini, bahwa kita di dalam kerangka restoratif justice gitu ya. Kita surati, kita minta bekerja sama dengan kepolisian. Kalau dia menyerahkan itu bagus, dan itu menjadi area untuk masyarakat yang masyarakat yang berhak gitu. Itu cara pertama, pasti dengan penegakan hukum. Jadi kita akan inventory, pendata dulu ya, yang lokal tetap dia akan tetap bekerja atau menggarap di sana. Kemudian yang di luar itu yang harus diserahkan. Kalau dalam jangka waktu tertentu tidak menyerahkan, berarti proses hukum. Ada proses hukum. Tadi Akang menyebut penyelesaian untuk yang penguasaan areal itu yang dari luar. Dari luar. Nah, kan kita tidak menafikan juga ada masyarakat sekitar hutan yang memang menguasai lahan areal perhutani. Itu
penyelesaiannya akan seperti apa? Iya, karena di Jawa ini akan ada UPS tadi, Unit Perhutanan Sosial. Artinya apa? Manajemen perhutanan sosialnya lebih intensif ke depan. Berbeda dengan sebelumnya kawasan lain. Kawasan di luar Jawa. Kalau di luar Jawa kan dengan KPH ya, dengan KPH. Ini dengan UPS kalau dengan di Jawa. UPS karena KPH-nya kan ketarik di Perum ya kan gitu UPS. Nah, konsep pertamanya adalah melalui pendampingan tentunya. Jadi yang pertama artinya mereka akan didorong untuk mengajukan pengajuan sosial. Kalau di luar Jawa kan dengan proposal, ya dengan pengajuan. Nah kalau di Jawa ini ada dua cara. Di luar Jawa dengan proposal. Kalau di luar Jawa proposal plus. Plus dengan kerja bareng jemput proposal di tingkat tapak. Karena apa? UPS-nya sudah ada di lokasi itu. Ada 25 orang di sana. Nah, 25 orang di lokasi UPS tersebut. Nah, nanti KHDPK yang belum ada persetujuannya atau belum ada izinnya itu akan dijemput. Kemudian difasilitasi mengenai pembentukan KPS-nya, kelompok perhutanan sosialnya. Kemudian kemudian peta peta arealnya. Kalau bisa dengan peta garapannya sekaligus gitu, peta supaya konfliknya mereda juga di tingkat tapak. Itu kalau belum ada persetujuan. Nah, kalau sudah ada persetujuan, ini kan menjadi pertanyaan pertama. Persetujuannya itu sudah yang lama atau yang baru kan gitu ya. Jawabannya adalah kalau itu lama nggak apa-apa. Apakah itu Kulin KK, apakah IPHPS itu akan bertransformasi dalam waktu 1 tahun menjadi PS. Menjadi 3 pilihan. Skemanya. Nah, skemanya. Ini pasti komunikasi nanti ngobrol dengan kelompok perhutanan sosial di tempat tersebut. Mau hutan desa boleh. Kalau itu memang luasannya cukup dalam satu desa gitu. Kalau dia lintas desa, saya pikir lebih baik dipecah saja gitu. Supaya tidak ada konflik di. Kalau pilihannya hutan desa. Hutan desa ya. Kemudian yang kedua HKM, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman ya, hutan tanaman rakyat. Itu. Jadi kalau itu transisi bagaimana produk yang lama menjadi produk yang baru. Nah, kalau itu sudah terjadi, baik yang pertama dan yang kedua tadi, gitu ya, maka dilanjutkan dengan pendampingan yang kedua, dengan pola agroforestry-nya. Kita ingin sebetulnya bahwa perhutanan sosial itu supaya mempunyai skala ekonomi dan nilai tambah. Itu yang penting. Iya. Oleh karena itu, untuk jangka menengah dan panjangnya, perhutanan sosial itu kalau bisa juga bisa memberikan kontribusi untuk ekonomi regionalnya gitu ya. Nah, caranya itu dalam satu bentang lanskap itu ditanya klaster komoditi apa yang rakyat sukai. Gitu, yang mereka pilih dan cocok di sana. Ada 2 itu, yang mereka sukai dan cocok. Ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah mengenai tanaman kayunya. Bahwa yang namanya Jawa ini ekologinya juga harus benar gitu. Gitu ya. Oleh karena itu agroforestry. Forestry-nya pasti ditanam gitu ya. Itu jadi hutannya harus terpenuhi. Tetapi hutan yang disukai itu boleh kayu dan juga boleh non kayu. Yang bisa memberikan kemanfaatan ke masyarakat. Kemudian secara ekonomi. Ya, kemudian kalau nunggu kayu kan lama. Jadi kalau bisa tanaman bawahnya juga disepakati supaya punya klaster komoditi tadi. Dan komoditasnya pilihan masyarakat. Mau apa aja. Ya, mau apa. Jadi saya keinginan kita sebenarnya suatu daerah perdesaan, kalau terminologi dari Kemendes itu kalau beberapa desa dalam satu kecamatan itu perdesaan gitu ya. Kita bersinergi juga dengan mereka gitu ya. Bahwa bisa dikembangkan dengan klaster komoditi tertentu, sehingga kawasan perdesaan itu mempunyai kita sebut sentra produk unggulan baik tertentu, yang kayu maupun non kayunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian pendampingan yang kedua, kita berkeinginan juga bahwa menurut penelitian, saya sering mendampingi mahasiswa dan memberikan pengajaran juga kepada mereka bahwa margin kalau dia jualannya dalam bentuk raw material itu ternyata yang ngambil adalah yang di tengah dan di hilir, pedagangnya dan juga industrinya. Nah, kenapa tidak kalau memang skala ekonominya sudah cukup di kawasan perdesaan tadi dengan klaster komoditi,
tolong dong buatin gitu ya semacam community based industri gitu ya di tingkat tapak. Sehingga nilai tambahnya itu didapat marginnya itu menjadi meningkat di pertanian. Dan yang paling menarik itu Kang Bagja itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Itu. Kemudian yang lain itu juga kalau kita kenal selama ini kan urbanisasi ya. Nah, ini kalau memang gula-gulanya sudah kita ciptakan di kawasan perdesaan dengan klaster komoditi HHBK dan juga pangan yang bagus di tingkat tapaknya, mungkin ruralisasi. Jadi balik ke desa. Balik dari kota ke desa. Itu cita-citanya. Artinya perhutanan sosial dengan komoditas tadi yang akan dikembangkan masyarakat, industrinya juga akan didekatkan. Atau tercipta sendiri dengan kebutuhan bahwa industri memang perlu menyerap komoditas mereka kalau bagus ya. Sehingga industrinya yang tadinya jauh di kota akan jadi dekat di desa. Ya, betul. Jadi ini sebetulnya arahan yang terhormat Bapak Presiden melalui program yang kita sebut program pemerataan ekonomi. Tidak cukup kita mendistribusikan akses, tetapi peningkatan kapasitas melalui pendampingan tadi dalam konteks UPS tadi. Dan yang ketiga ini bahwa rencana mengenai tata kelola hutan dan tata kelola usahanya dengan klaster komoditi tadi harus ditopang juga dengan yang kita sebut kerjasama untuk permodalan dan pasar. Nah itu dia. Nah boleh. Jadi artinya apa? Dengan klaster komoditi tadi yang punya skala ekonomi, kita boleh menggandeng yang besar, perusahaan besar itu. Karena akses modalnya seperti apa? Jadi kalau modal melalui KUR, Himbara dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan sekarang ini kan gitu. Jadi sudah jalan di perusahaan. Sudah jalan. Jadi kalau khusus untuk yang skala ekonomi dan community based industry tadi, kita boleh menggandeng yang besar. Perusahaan besar, karena kita kelompok ini adalah seperti gapoktannya gitu ya, dia punya sudah badan hukum, harapannya kan sudah setara. Kan sudah ada izin. Ada izin setara. Itu harapannya. Kalau itu yang di kawasan perhutanan sosial. Nah kita berharap juga gitu ya di dalam konteks yang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang pertama tadi, supaya perhutani lebih kokoh dan lebih maju di dalam konteks entitas bisnisnya. Perlakuannya juga disesuaikan perusahaan tersebut. Menjadikan masyarakat itu sebagai mitra usaha yang punya entitas bisnis. Itu harapannya. Jadi nanti selain ini betulkan, ini juga bergerak yang sama. Jadi tata kelola hutan Jawa dibenarkan dengan perhutanan sosial, rehabilitasi dan seterusnya. Di sisi lain, perhutani akan lebih ringan laju bisnisnya dengan tidak mengurusi lagi urusan konflik-konflik sosial gitu. Ya, betul. Kalau perhutani bisa jadi off-taker juga nggak? Boleh. Ya, itu maksud saya tadi, saya katakan berubah entitas bisnisnya makin lean gitu. Maksud gitu. Terutama mendudukkan masyarakat itu sebagai mitra. Gitu. Yang tadi saya katakan selama ini belum jadi mitra ya? Mitra, tetapi belum sejajar. Gitu ya, sejajarnya ini. Jadi kita ingin sebetulnya mengkorporasikan masyarakat gitu ya, supaya dia sejajar sehingga penghidupannya dia jauh lebih baik. Jadi dengan kata lain KHDPK ini memberikan dorongan kepada masyarakat memiliki kesejajaran dalam status hukum maupun status sosial dan ekonomi sehingga mereka bisa bekerja sama salah satunya dengan perhutani. Kalau dengan industri lain boleh juga. Justru itu kita dorong. Jadi kalau industri monopoli itu memang kurang baik. Oleh karena itu kita buka ruang itu sesuai dengan bidangnya. Misalkan susu dengan yang industri susu. Misalnya kopi tadi kopi gitu. Kalau silvo pastoral kan susu juga boleh, Pak. Peternakan ya. Peternakan boleh. Jadi konsepnya multi usaha. Nah, ini pertanyaannya. Jadi perhutanan sosial di Jawa tadi itu akan didorong multi usaha dengan agroforestry ya. Pasti multi usaha. Itu adalah contoh konkret skema baru pengelolaan hutan Indonesia dengan rakyat. Gitu. Multi usaha kuncinya. Jadi pelakunya rakyat kebanyakan, kemudian skemanya perhutanan sosial, model bisnisnya multi usaha, betul. Dengan teknik agroforestry. Sudah ada yang sukses nggak sih di Jawa? Jadi di Jawa kita ada beberapa. Kalau di Jogja itu banyak untuk wisata tentunya.
Kemudian kalau misalkan di Jawa Timur itu misalnya Oke. di Lumajang dan beberapa daerah yang lainnya. Kalau di luar Jawa banyak sekali. Oke. Nah, keinginan kita ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Oke. ya gitu, bahwa paling tidak satu provinsi itu minimal satu. Yang tadi yang perdesaan, mercusuar. yang besarnya tadi, yang terkoneksi, integrasi tadi. Oke. Itu sehingga itu bisa menginspirasi untuk daerah-daerah yang lain melakukan hal yang sama. Menjadi role model Ya. Jadi ada sentra-sentra perdesaan yang berbeda satu dengan yang lain dan itu mengisi pasar Indonesia. Jadi bangga terhadap produk dalam negeri kan gitu. Betul. Nah, kalau melihat yang sudah sukses tadi itu, di mana kunci kesuksesannya? Di pendampingan? Pendampingan. Ya, jadi kunci utama adalah pendampingan. Jadi biasanya kita lihat bahwa kelompok pendamping ini siapa sih? Ya, pendamping itu ada dua. Jadi kalau ada namanya pendamping pemerintah, kemudian yang kedua adalah pendamping mandiri. Pendamping dari pemerintah, artinya mereka ASN ya? ASN, seperti penyuluh gitu. Baik itu dari KL maupun dari pemerintah daerah. Mereka dibiayai oleh APBN atau APBD, itu adalah pemerintah. Nah, kemudian kalau yang kedua adalah mandiri, itu bisa LSM, kemudian organisasi masyarakat, perguruan tinggi. Mereka honornya dari mana? Nah, mandiri, saya katakan mandiri. Mandiri. Jadi kata kuncinya itu mandiri. Jadi mandiri itu mereka kan punya dana karena jadi kita kolaborasi itu artinya kita punya tujuan sama. Yang namanya NGO biasanya pasti tujuannya mensejahterakan masyarakat. Kemudian ekologinya menjadi lebih baik. Gitu. Karena kita tujuannya sama ya. Kita kenapa nggak kerja bareng ya? Kerja bareng aja. LSM dapat dana dari donor gitu. Artinya biayanya untuk pendampingan gitu. Coba Akang lihat kalau misalkan di instrumen kita untuk pengendalian namanya GoCops ya. GoCops. Sebetulnya kita offering gitu ke teman-teman LSM dan lain sebagainya tadi untuk ikut berpartisipasi. Kita baru 1.510 yang namanya pendamping pemerintah. Pemerintah. Kalau yang LSM banyak, yang mandiri banyak. Nah, caranya sebetulnya mudah saja. Kita nanti ketambahan 2.500 dong ya? Ya nggak apa-apa, bagus kan? Bagus kan? Jadi sangat bagus. Ya betul. Nah, tapi sekali lagi harus ada transformasinya. Nah, kita sudah menyediakan namanya Learning Management System untuk perhutanan sosial kerjasama dengan BP2 SDM di KLHK. Jadi ada 9 modul ya dari pra sampai pasca tadi, dari pilar ekonomi, ekologi dan sosial, kemudian dari pilar sebelum dan setelah persetujuan tadi, itu semua ada di sana. Sudah ada modulnya. Nah, kemudian yang paling menarik ini semuanya learningnya itu dengan dengan teknologi internet, nggak ada. Online semuanya. Jadi bisa diunduh semua modul itu. Kemudian secara berkala kita mengumumkan bahwa pada misalnya sebulan sekali akan ada ujian. Ujiannya pun dengan online. Jadi tapi kita akan berikan mentoring itu sekitar 2 hari ya untuk 9 materi tadi. Untuk para pendamping. Tadi. Jadi kita berikan, kemudian kalau dia sudah siap, kemudian dia baru lakukan ujian. Oh, ada ujiannya? Ada ujiannya. Ujiannya itu juga online. 90 soal. Kalau bisa 60%. Artinya pendamping itu harus bersertifikat dong? Ya, bersertifikat. Itu artinya kalau dia udah 60%, 60% dia benar menjawabnya, dan setelah dia belajar tentunya, itu dia akan dapat sertifikat. Dari KLHK? Ya, KLHK. Dalam bentuk PDF langsung di situ juga. Gitu, Dengan dapat sertifikat, dia udah sah menjadi... mendaftar dulu. Mendaftar dulu. Habis itu mendaftar, dia mau di lokasi mana yang GoCops tadi. Nah, begitu dia mendaftar di situ, kemudian dicatatkan di kita, Anda berhak di situ. Itu. Tadi Pak Dirjen mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan perhutanan sosial itu adalah pendamping. Nah, dengan adanya KHDPK yang 1,1 juta hektar tadi itu, artinya jumlah perhutanan sosial akan nambah. Tentu saja kebutuhan pendamping juga akan nambah. Sebetulnya berapa jumlah pendamping ideal untuk yang KHDPK tadi itu? Ya. Sebenarnya idealnya adalah satu lokasi satu pendamping. Satu kelompok satu pendamping. Itu paling ideal. Jadi sekarang berapa rasionya? Kita potretnya itu lokasi perhutanan sosial di Indonesia itu 7.543 lokasi. Yang sudah ada ya? Yang sudah ada, existing ya, existing.
Kemudian kita punya 1.510 pendamping pemerintah. Oh, kurang Ya. dong ya. Ada juga pendamping yang tadi yang mandiri. mandiri. Oke. Yang mandiri itu sekitar 600-an lah. Sedikit dong. Ya, jadi 2.000. Jadi rasionya 1:3 lah gitu ya. Sekarang ya. Sekarang Oke. 1:3. Dengan nanti ketambahan dari 2.510 tani, Ya, itu menjadi lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Menjadi sebenarnya menjadi berapa tadi? Jadi kalau 3.000, 2.000 ditambah 2.000 jadi 4.500 Ya. 4.500. Nah, kita punya strategi sebenarnya untuk apa tadi, kerja bareng mendampingi masyarakat Dengan pendamping. dengan pendamping. Makanya yang terhormat Bapak Presiden itu memberi perintah kepada kita Ya. untuk membuat perpres gitu ya, merancang. Oke. Jadi Perpres supaya tentang percepatan, perencanaan percepatan gitu ya, untuk perhutanan sosial. Jadi ada 3 hal Ya. yang akan disampaikan di sana. Ruang lingkup di situ. lingkupnya. Yang pertama adalah bagaimana percepatan distribusi akses. Oke. Kemudian yang kedua pendampingan ini yang tadi dia bilang Oke. tadi. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana peningkatan kualitas KUPS-nya, kelompok usaha perhutanan sosial. Artinya sekarang distribusi udah berapa persen tuh dari Kita udah 5 juta, 5,004 juta hektar. Oke, dari 12,7 ya. Jadi memang memerlukan percepatan. Belum separuhnya ya. Belum separuhnya. Karena itu mau dipercepat. Termasuk pendampingan tadi. Termasuk pendampingan. Dipercepat. Nah, caranya seperti apa? Kan ini pendampingan Ya. bicaranya. Nah, kita sebetulnya di dalam satu lanskap itu ternyata KL itu ada pendamping juga. Ada pendamping desa, benar kan? Kementerian lembaga. Ya. Kemudian ada pendamping penyuluh pertanian. Oke. Betul ya? Ya. Kemudian ada pendamping UKM koperasi, ada ya. Dari Kementerian Ya. Nah, kenapa tidak kita integrasikan pendamping itu ya? Oke. Kemudian kita potret petakan, kemudian lokasi ini ada pendamping dari KL yang mana. Kemudian menjadi persoalan bagaimana transformasinya menjadi perhutanan sosial. Iya. Nah, kuncinya tadi learning management system untuk integrasi di integrasi sistemnya. Nah, Oke. kemudian juga tingkatkan kompetensinya untuk perhutanan. Kita titipkan lah. Jadi lokasi yang ini didampingi oleh misalkan pendamping dari Kemendes atau dari pertanian gitu, atau dari KKP gitu. Ini saya tercetus pikiran sih, kan sekarang hampir semua kampus atau banyak kampus yang punya sarjana kehutanan kan. Ya. Itu kenapa nggak jemput pulang ke kampus aja? Ada Boleh, dibuka. Ada termasuk salah satunya. Salah satunya yang KL tadi yang di Raperpres itu termasuk Kementerian Pendidikan dan Ristek. Kan ada namanya. Jadi ada lowongan menjadi pendamping. Ya. Berbondong-bondong tuh. Ya, boleh. Boleh ya. Dan yang menarik di dalam P9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Dia mendapatkan hektaran. Dapat area. Pendamping itu dapat area tapi sebagai role model. Jadi hasilnya itu dipakai untuk operasional dia. Jadi saya sarjana kehutanan. Boleh dong. Boleh. Saya jadi pendamping saya dapat area. Berapa hektar kan? Kalau di Jawa 1-2. Lumayan. Kalau di luar Jawa, Adila mau. Oke. Tapi catatannya dia harus menjadi role model dan merupakan bagian daripada kelompok tani. Kelompok tani. Jadi saya harus jadi anggota KTH sekaligus menjadi pendamping. Di dalam SK-nya itu nanti bahwa pendamping Kang Bagja gitu, misalkan gitu. Itu bagian daripada pengelolaan perhutanan sosial. Bahwa areal yang tadi untuk lulusan dari fakultas tadi, fakultas kehutanan tadi membuka lapangan pekerjaan kan, dan juga mendermabaktikan ilmunya di lapangan kan. Itu dapat 1 dan 2, kemudian dia bekerja misalnya dengan cluster komoditi tadi. Itu buat operasional dia. Gitu. Artinya kan saya dapat penghasilan dari area yang saya garap kan. Iya, betul. Iya. Gitu. Menarik ya. Apalagi dia berasosiasi dengan misalkan dengan LSM atau apapun itu. Ada keuntungan yang lain. Kan kalau yang mahasiswa tadi kan punya jaringan kan. Baik jaringan ke pasar, baik jaringan ke organisasi lain, sehingga bisa sinergi gitu dalam pendampingan. Itu sudah jalan atau baru mau? Kalau di dalam regulasinya sudah. Oleh karena itu ingin kita percepat dan masuk di dalam pembahasan dengan teman-teman KL, Rasanya perlu disegerakan ya. Juli insya Allah itu. Kalau perintah Juli. Insya Allah. Rasanya kalau itu bisa ya, kalau memang kata kuncinya adalah pendampingan dan tadi perhutanan sosial kan
mau jadi resolusi konflik, Ya. mau apa namanya mengembalikan yang lahan kritis menjadi berhutan lagi, kemudian apa tadi menyelesaikan berbagai masalah yang tadinya artinya yang tadinya merambah kan sekarang udahlah dikasih aja perhutanan sosial supaya jadi legal kan? Tapi diperbaiki dengan agroforestry ya. Ya, tadi harus memperbaiki lahan kritisnya dan seterusnya. Itu kan apa namanya jadi solusi apa yang selama ini kita kan sering mendengar konflik tenurial, konflik agraria. Itu nanti tidak ada lagi karena mereka sudah legal ya. Seperti itu. Paling tidak jumlah kasusnya menurun itu. Coba kita membayangkan begini. Kalau masyarakat itu sudah dipercaya, kemudian didampingi dengan baik, insya Allah saya selalu optimis gitu. Bahwa transformasi itu apa namanya akan terjadi. Tadi yang bagus-bagus di Lumajang di mana-mana itu tadinya kan ilegal juga. Nah, kalau di Langkat itu misalnya di Langkat ya, kalau di luar Jawa itu juga konflik antara sawit dengan masyarakat. Ya. Perusahaan sawit dengan masyarakat. Nah, misalkan dia menanggulin apa namanya di sekelilingnya areal apa perairannya, kemudian ternyata ada rob jebol tanggulnya, komoditas di desanya semua hancur. Akhirnya mereka berjuang dihukum, maksudnya di domain hukumnya sampai akhirnya mendapatkan SK perhutanan sosial. Kan begitu ya. Jadi saya pikir itu adalah bagian masyarakat jadi tidak berkonflik lagi dengan perusahaan sawit. Gitu. Menarik banget ya. Aldila berminat tuh jadi pendamping gitu. Kang, jadi clear ya apa KHDPK tadi itu tujuannya bagus. Memang tantangannya adalah implementasinya. Oleh karena itu sebetulnya kita sebetulnya senang mendapat apa namanya masukan-masukan tadi itu sangat luar biasa. Itu kan menjadi catatan-catatan bagaimana kita implementasinya. Dan implementasi itu bisa dijagain sama-sama. Ngomong-ngomong kenapa demo ya? Apakah ini sosialisasinya lagi jalan, belum jalan, atau belum dimulai atau gimana? Ya, saya pikir demo itu kan bagian daripada demokrasi. Dan mungkin kekhawatiran seringkali juga. Kadang-kadang begini, kekhawatiran itu berlebihan ya, sehingga kita perlu mengejarkan sosialisasi ini. Yang semacam ini perlu kita dorong di tingkat tapak, kemudian juga di regionalnya dan juga di nasionalnya. Ya mudah-mudahan podcast ini ikut membantu mensosialisasikan program ini. Teman-teman, demikian obrolan dengan kita tentang HDPK. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya.